Ya, seperti inilah keadaannya di dalam kesepian. Nah, ini yang guru yang selalu always ribut untuk mengolah nilai. Dan sebagian makan sambil mengecek. Setelah itu sinetron. Ibu ini ya sama melihat anak-anak yang kirim nilai. Oke, baik. Shalom saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita berjumpa lagi di ibadah online kali ini. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu kita yang pertama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pemikiran kita, supaya apa yang disampaikan kepada kita bisa berdampak bagi kehidupan kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita nyanyikan lagu kita selanjutnya, nyanyi dan bersolatlah dan lebih dalam ku menyembah. Kami berserah Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk
kita sama-sama untuk bernyanyi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Amin. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam persekutuan. Saya percaya ketika kita masuk dalam persekutuan, iman kita diteguhkan. Tentunya dalam beribadah atau persekutuan pasti mengandung janji. Oleh sebab itulah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tetap mengajak kita semua untuk berada dalam persekutuan, karena kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari persekutuan itu. Pesan Tuhan bagi kita semua pada saat ini adalah Yesaya 44 ayat 9 sampai dengan 20 dengan tema berhala-berhala kekinian. Berbicara tentang berhala adalah patung dewa, sesuatu yang didewakan untuk disembah dan dipuja. Namun hal ini Yesaya mencatat bahwa setiap pembuatan patung itu adalah kesia-siaan, bahkan kebodohan bagi manusia itu sendiri. Karena bagaimanapun patung dewa itu buatan manusia, tidak pantas kita menyembah apa yang kita buat. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada kita semua berdasarkan catatan Yesaya, mari kita mengagungkan Tuhan karena Dialah sumber segala-galanya. Dia yang menyediakan segala satunya bagi kita manusia ciptaannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah seringkali mengingatkan kehidupan kita, bahkan mengecap perbuatan kita. Allah menyatakan bahwa patung-patung yang dibuat oleh manusia itu sama sekali tidak berkuasa, dan orang-orang yang menyembahnya adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa tujuannya, mengapa mereka membuat patung itu. Mereka bahkan tidak peduli kepada kuasa Tuhan yang sudah terbukti di dalam kehidupan. Justru mereka lebih condong kepada apa yang mereka buat, apa mereka ciptakan itu menjadi menurut mereka itu adalah dewa, patung untuk kekuatan bagi mereka. Bukankah ini satu kesia-siaan dan kebodohan manusia itu? Kalau kita melihat saudaraku, jika zaman dahulu ya berhala itu merupakan patung, namun pada konteks zaman sekarang berhala itu bisa saja gadget, makanan, film, atau benda-benda yang lain yang menurut mereka benda-benda itu bisa menjadi kepuasan, kesenangan bagi mereka. Bahkan berhala-berhala kekinian bisa membuat kita lupa banyak hal. Seperti apa itu? Keluarga, teman, bahkan Tuhan. Lebih daripada sekedar hobi, hal-hal ini dapat mendikte keputusan. Sekali lagi, hal-hal ini dapat mendikte keputusan, pola pikir dan harapan kita, bahkan menyita fokus hidup kita dari Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, renungkanlah
Berapa lama kita berelasi dengan Tuhan dibanding dengan hal yang lain? Berhala-berhala kekinian tentunya sudah masuk dalam kehidupan, dan itu sudah terikat khususnya di kehidupan saat ini. Tidak pandang bulu, kecil, muda, tua, ya, sudah masuk dan terlilit oleh kehidupan berhala dengan pemakaian gadget itu, saudaraku yang terkasih. Tidak lagi peduli kepada sekitarnya, lingkungannya. Yang pasti ketika seseorang memainkan gadgetnya, dia fokus seolah-olah memberikan kekuatan, kepuasan, dan kesenangan bagi hidupnya. Tidak lagi peduli, bahkan dinasihati, bahkan perutnya sejengkal itu pun tidak bisa diisi karena fokus dengan pemakaian gadget yang di tangannya. Bukankah ini sangat menyedihkan? Siapapun orangnya pasti tergilas ini, karena fenomena yang sudah kita lihat. Ketika seseorang sudah memegang gadgetnya, itu perhatiannya fokus, tidak lagi peduli di sekelilingnya. Bukan cuma hanya pemakaian gadget, mungkin makanan, hobi, nonton, atau sebagainya yang memfokuskan kehidupan mereka seolah-olah itu adalah kepuasan dan itu bisa menyenangkan bagi kehidupan mereka. Sangat disayangkan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa teknologi yang saat ini itu juga diberhalakan, tidak bisa lagi mengendalikannya, khususnya dalam hal gadget. Kalau tidak ada dipergunakan 1 jam saja, hidupnya pasti sudah merasa kiamat dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Betapa ini satu kekonyolan karena keberhalaan yang tidak dipahami dalam kehidupannya, yang tidak bisa lagi sekarang ini keluar daripada keberhalaan itu. Maka saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita diingatkan supaya kita bisa mengendalikan itu dan keluar daripada kehidupan keberhalaan. Karena ingat, kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah pencemburu. Jangan sampai murka Tuhan turun atas kita karena kita sudah menduakan Dia dari apapun. Oleh sebab itu berhati-hatilah, karena itu adalah berhala. Mari kita kembali kepada Tuhan. Kita ingat Tuhan adalah satu-satunya yang berkuasa, yang memberikan keselamatan bagi kehidupan kita, yang kemuliaannya tidak dapat ditandingi oleh apapun. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapapun yang mendengarkan, baik tua muda, remaja, mari kita keluar daripada keberhalaan ini. Jangan sampai murka Tuhan turun atas kita karena kita sudah menduakan Dia, karena kita sudah memberhalakan apa yang kita punya, khususnya pemakaian gadget di saat-saat ini. Oleh sebab itu saya mengundang kita semua untuk mengambil tindakan, mengambil sikap keputusan untuk kembali lagi kepada lebih banyak persekutuan kepada Tuhan daripada hidup berhala dengan gadget, baik itu apa menjadi hobi yang membuat tersita waktu dan perhatian kita tertuju kepada hal itu. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari sekali lagi ambil keputusan dalam hidup saudara untuk tidak hidup dalam berhala. Karena saya percaya
Kuasa yang diberikan Tuhan lebih besar daripada kuasa apapun di dunia ini. Artinya kita bisa keluar daripada kehidupan berhala tersebut. Biarlah pesan Tuhan pada saat ini bagi kita menjadi berkat bagi kita, karena saya percaya kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk keluar dari kehidupan berhala saat ini. Mari saudaraku yang terkasih, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah diingatkan di dalam Yesaya pasal 44 ayat 9 sampai 10, supaya kami tidak Tuhan melakukan berhala, tidak menduakan Tuhan dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini Tuhan kami sudah terikat oleh kehidupan berhala, menduakan Tuhan, mengabaikan yang lain. Ampuni kami Tuhan, ampunilah kami Tuhan Yesus, supaya kami keluar daripada keterikatan ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang daripada kuasa-kuasa berhala-berhala ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang manakala Tuhan menolong kami keluar daripada kehidupan yang terikat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan-Mu. Amin. Saudaraku, demikianlah pesan Tuhan bagi kita semua. Mari kita ambil sikap untuk tetap bahwa Yesus itu adalah satu-satunya menjadi juru selamat kita, kekuatan kita, dan yang berdaulat bertahta dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih atas saudara mengikuti konten ini. Biarlah kita bertumbuh di dalam Kristus dan iman kita makin kokoh dan teguh. Shalom.